Pagi itu pasar Baghdad sudah ramai sejak matahari baru naik setinggi tombak. Pedagang rempah menata karung, tukang roti sibuk meniup tungku, dan di sudut dekat penjual kain, Abu Nawas duduk santai sambil menyeruput air hangat. Baru 2 teguk diminum, tiba-tiba terdengar suara keras. Hahaci, orang-orang menoleh. Seorang pria paruh baya memegangi hidungnya. Waduh, katanya sambil mengusap lengan, aku pasti masuk angin. Dari tadi bersin terus. Belum selesai kalimatnya, ia bersin lagi. Hakci! Seorang pedagang jamu langsung menyahut, benar itu tuan. Bersin tanda angin masuk. Minum ramuan ini, dijamin anginnya keluar. Abu Nawas mengangkat alisnya. Ia meletakkan cangkir, lalu menatap pedagang jamu dengan wajah tenang. Boleh aku bertanya? Kata Abu Nawas. Pedagang jamu mengangguk percaya diri. Silakan Abu Nawas. Kau pun pasti tahu. Bukan, sejak dulu orang tua kita bilang begitu. Abu Nawas menoleh ke pria yang bersin tadi. Tuan, sebelum hari ini, kau tidur di mana? Di rumahku, jawabnya. Apakah rumahmu berlubang sehingga angin bisa masuk dan berdiam di dalam tubuhmu? Orang-orang tertawa kecil. Pria itu mengernyit. Tentu tidak, maksudnya angin yang membuat badan tidak enak. Abu Nawas mengangguk. Baik, sekarang aku bertanya lagi. Ketika engkau bersin, apa yang terasa di hidungmu sebelum bersin? Pria itu berpikir sejenak. Gatal, seperti ada yang menggelitik. Apakah angin itu punya jari untuk menggelitik bagian dalam hidungmu? Tawa pasar makin keras. Pedagang jamu mulai tidak nyaman. Abu Nawas, jangan memutar kata. Semua orang tahu bersin itu karena angin. Abu Nawas tersenyum. Kalau semua orang tahu, berarti kita bisa mengujinya dengan akal sehat. Angin itu dingin, bukan? Ya, jawab beberapa orang bersamaan. Kalau begitu, lanjut Abu Nawas, mengapa orang juga bersin di siang hari yang panas, bahkan di dalam rumah tertutup? Orang-orang saling pandang. Pria yang bersin tadi kembali bersin. Hakci. Abu Nawas menunjuk hidungnya. Lihat, bersin itu berasal dari hidung, bukan dari perut atau punggung. Di dalam hidung ada rambut halus dan selaput lembab. Fungsinya menangkap debu, asap, serbuk, dan bau menyengat. Pedagang jamu menyela. Itu penjelasan orang pintar. Tapi kenyataannya, setelah minum jamu, bersinnya berhenti. Abu Nawas mengangguk pelan. Benar, tapi apakah berhenti karena angin keluar atau karena hidung menjadi hangat dan lembab sehingga iritasinya berkurang? Pasar mulai hening. Beberapa orang tampak berpikir. Abu Nawas melanjutkan, suaranya tetap ringan. Aku pernah duduk lama di dekat karung lada. Tak ada angin sama sekali. Tapi hidungku gatal, lalu bersin berkali-kali. Apakah lada itu mengandung angin? Seorang anak kecil tertawa terbahak. Lada itu pedas, bukan angin. Abu Nawas mengangguk ke arah anak itu. Nah, lada mengiritasi hidung. Debu juga begitu. Bulu kucing, asap dapur, bahkan udara dingin mendadak bisa membuat hidung bereaksi. Tubuh kita pintar. Ia menyuruh hidung bersin agar kotoran itu keluar. Pria yang bersin tadi menepuk dahinya. Jadi bersin itu seperti penjaga pintu? Tepat, jawab Abu Nawas. Ia alarm. Kalau hidung terganggu, tubuh menekan udara kuat-kuat untuk membersihkannya. Pedagang jamu belum menyerah. Lalu kenapa orang bilang setelah kehujanan dan bersin, badannya terasa tidak enak? Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Karena kehujanan membuat tubuh dingin dan lelah. Daya tahan menurun. Hidung lebih sensitif. Bersin muncul bersamaan, lalu disangka sebabnya sama. Padahal bersin hanya tanda bukan sumber penyakit. Seorang penjual kain menyela. Kalau begitu, angin itu tidak masuk ke tubuh? Abu Nawas mengangkat bahu. Angin hanya menyentuh kulit dan masuk ke paru-paru sebagai udara. Ia keluar lagi saat kita bernapas. Tidak ada angin yang tersesat lalu bersembunyi di dalam badan. Orang-orang tertawa, kali ini lebih lega. Pria yang bersin tadi menghela napas. Jadi aku tidak perlu takut masuk angin? Kau perlu membersihkan hidungmu, minum air hangat dan menjauh dari debu, kata Abu Nawas. Kalau bersin disertai pilek lama, mungkin alergi atau infeksi, bukan angin. Pedagang jamu terdiam sejenak, lalu berkata pelan, berarti jamuku boleh diminum. Potong Abu Nawas cepat, membuat orang tertawa lagi. Air hangat dan rempah bisa menenangkan tubuh. Tapi jangan salahkan angin atas semua hal. Kalau setiap bersin disebut angin, kasihan angin selalu dituduh tanpa bukti. Pria yang bersin itu tertawa, lalu bersin sekali lagi. Hakci! Ia tersenyum sendiri. Kali ini aku tahu, bukan angin. Sejak pagi aku bongkar karung gandum penuh debu. Abu Nawas kembali mengangkat cangkirnya. Lihat, pengetahuan membuat kita lebih tenang. Bersin bukan musuh. Ia hanya pesan dari tubuh. Pasar kembali ramai, tapi kini setiap kali ada orang bersin. Beberapa kepala otomatis menoleh ke hidungnya, bukan ke arah angin yang bertiup. Seorang lelaki bertubuh besar yang sejak tadi diam, tiba-tiba melangkah maju. Pakaiannya rapi, sorot matanya tajam. Jelas bukan orang pasar biasa. Abu Nawas, katanya, ucapanmu menarik, tapi aku masih ragu. Jika bersin bukan karena angin, mengapa orang tua kami sejak dulu menyebutnya masuk angin?
Apakah mungkin ratusan tahun pengalaman itu salah? Beberapa orang mengangguk setuju. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berdiri, mengambil sehelai kain dari lapak penjual kain, lalu mengibaskannya perlahan. Debu halus beterbangan, nyaris tak terlihat. Ia mendekatkan kain itu ke hidung lelaki bertubuh besar tersebut tanpa menyentuh. Hace! Orang-orang tersentak lalu tertawa. Lelaki itu menutup hidungnya, wajahnya sedikit merah. Apakah kau merasa ada angin yang masuk barusan? Tanya Abu Nawas. Tidak, jawabnya jujur. Yang masuk hanyalah debu, kata Abu Nawas tenang. Tubuhmu bereaksi, sama seperti timbangan yang miring ketika diberi beban. Pedagang jamu berdehem. Tapi ada orang yang bersin hanya karena pagi hari. Tidak ada debu, tidak ada asap. Abu Nawas mengangguk. Pagi hari udara lebih dingin dan lembab. Selaput hidung kita sensitif terhadap perubahan suhu. Ketika udara dingin menyentuhnya, saraf di hidung memberi sinyal. Tubuh mengira ada ancaman, lalu bersin. Seorang ibu penjual sayur menyela. Berarti bersin itu refleks, bukan penyakit. Tepat, jawab Abu Nawas. Seperti mata berkedip saat kena cahaya terang. Apakah mata berkedip karena cahaya jahat masuk ke mata? Beberapa orang tertawa sambil menggeleng. Lelaki bertubuh besar itu belum puas. Kalau begitu, kenapa setelah dikeroki, orang sering merasa lebih enak dan bersinnya berkurang? Abu Nawas tersenyum tipis. Karena dikeroki membuat kulit hangat dan aliran darah lancar. Otot rileks, tubuh merasa nyaman. Ketika tubuh tenang, reaksi berlebihan berkurang. Itu efek fisik dan rasa nyaman, bukan karena angin keluar lewat punggung. Ia lalu menepuk dadanya sendiri. Kalau angin bisa keluar lewat kulit, seharusnya orang yang berlari kencang bocor semua anginnya. Pasar kembali riuh oleh tawa. Pria yang sejak tadi bersin, kini terlihat lebih santai. Abu Nawas, jadi selama ini aku salah menyebut penyakitku? Bukan salah, jawab Abu Nawas. Hanya keliru menamai. Orang dulu menamai sesuatu sesuai yang terlihat. Mereka belum tahu tentang serbuk halus, saraf, dan reaksi tubuh. Pengalaman mereka nyata, tapi penjelasannya belum lengkap. Pedagang jamu mengangguk pelan. Jadi, tugasku seharusnya menjual jamu sebagai penghangat tubuh, bukan pengusir angin. Kalau kau berkata begitu, kata Abu Nawas sambil tersenyum, aku justru akan membeli 2 botol. Orang-orang tertawa lebih keras. Beberapa mulai menirukan suara bersin sambil bercanda. Tiba-tiba terdengar suara bersin kecil dari belakang kerumunan. Hace! Seorang pemuda kurus menunjuk hidungnya sendiri. Aku baru mengerti. Sejak tadi aku berdiri dekat karung bawang. Abu Nawas menoleh. Nah, sekarang kau lebih pintar dari kemarin. Lelaki bertubuh besar itu menghela napas panjang. Abu Nawas, hari ini aku datang ke pasar untuk membeli kain. Pulang-pulang, aku membawa pelajaran. Abu Nawas duduk kembali ke tempatnya. Ilmu memang sering muncul di tempat ramai. Asal kita mau bertanya dan tidak puas dengan jawaban pendek. Angin pagi bertiup pelan melewati pasar. Beberapa orang merasakan dinginnya, tapi tak satu pun menyalahkannya ketika ada yang bersin lagi. Mereka justru saling menatap, tersenyum, dan tanpa sadar memusap hidung masing-masing, seolah baru menyadari bahwa selama ini yang mereka lawan bukan angin, melainkan ketidaktahuan mereka sendiri. Seorang tabib tua yang sejak tadi memperhatikan dari kejauhan akhirnya mendekat. Janggutnya putih, langkahnya pelan, dan di tangannya ada kotak kayu kecil berisi alat-alat sederhana. Kerumunan otomatis memberi jalan. Abu Nawas, katanya dengan suara datar, aku sudah bertahun-tahun mengobati orang. Banyak pasien datang sambil berkata masuk angin, bersin, badan meriang. Jika bukan angin, mengapa setelah istirahat dan minum hangat mereka sembuh? Abu Nawas berdiri dan memberi hormat ringan. Tabib, jawaban itu justru menguatkan penjelasan tadi. Ia menunjuk bangku kayu di dekat mereka. Bayangkan tubuh seperti pasar ini. Jika terlalu ramai, panas, dan kotor, orang mudah lelah. Ketika pasar dibersihkan dan ditenangkan, semua kembali normal. Tabib itu mengangguk pelan. Istirahat menenangkan sistem tubuh, lanjut Abu Nawas.
Minum hangat menjaga cairan dan suhu. Tubuh memperbaiki dirinya sendiri. Bersin berhenti karena penyebabnya hilang, bukan karena angin diusir. Tabib tua tersenyum tipis. Aku setuju. Banyak orang ingin jawaban sederhana untuk hal yang rumit. Abu Nawas tersenyum balik. Dan lebih mudah menyalahkan sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba seorang pengawal istana muncul di tepi pasar. Pakaiannya mencolok, wajahnya tegang. Siapa Abu Nawas? Tanyanya lantang. Beberapa orang spontan menunjuk ke arah Abu Nawas. Pengawal itu mendekat. Khalifah mendengar kabar kau membuat ributan di pasar dengan membantah kepercayaan orang banyak. Pasar mendadak sunyi. Pedagang jamu menelan ludah. Pria bertubuh besar itu memandang Abu Nawas dengan cemas. Abu Nawas membungkuk sopan. Aku hanya menjawab pertanyaan, tidak membakar pasar. Pengawal menghela napas. Ikut aku ke istana. Khalifah ingin mendengar langsung. Di istana, Abu Nawas berdiri di hadapan Khalifah yang duduk sambil memijat pelipisnya. Beberapa pejabat berdiri di sisi ruangan. Kau benar-benar berkata bersin bukan karena masuk angin? Tanya Khalifah. Benar, jawab Abu Nawas tenang. Berani sekali, kata seorang pejabat. Kau menentang kepercayaan rakyat. Abu Nawas menatap Khalifah. Tuanku, bolehkah aku bertanya satu hal? Khalifah mengangguk. Jika seseorang cegukan, apakah kita bilang kata masuk ke tenggorokannya? Beberapa pejabat tersenyum kaku. Kita tahu cegukan karena kontraksi otot, lanjut Abu Nawas. Begitu pula bersin. Ia reaksi tubuh. Menamai salah tidak membuat tubuh berubah. Khalifah tertawa kecil. Lalu mengapa orang tetap percaya? Karena nama lebih mudah diingat daripada penjelasan, jawab Abu Nawas. Dan karena rasa tidak enak badan sering muncul bersamaan dengan bersin, orang mengira keduanya sebab akibat. Khalifah berdiri. Jika aku sekarang berdiri di ruangan ini dan bersin, apa artinya? Abu Nawas menoleh ke arah jendela istana yang terbuka. Mungkin karpetnya berdebu, tuanku. Beberapa pengawal menahan tawa. Khalifah tertawa lepas. Baik. Mulai hari ini, katakan pada rakyat, jaga kebersihan, istirahat, dan jangan takut angin. Jika bersin, bersihkan hidungmu, bukan pikiranmu. Abu Nawas membungkuk. Ketika ia keluar istana, seorang pengawal yang mengantarnya bersin keras. Hak Cih. Abu Nawas menepuk bahunya. Tenang. Bukan angin. Mungkin serbuk karpet istana. Pengawal itu tertawa malu, dan sejak hari itu, setiap bersin di pasar Baghdad tidak lagi diiringi ketakutan, melainkan senyum kecil dan kesadaran bahwa tubuh berbicara dengan cara yang masuk akal. Keesokan harinya pasar Baghdad kembali ramai, tetapi suasananya terasa berbeda. Beberapa pedagang menggantung kain penutup di depan lapak untuk menahan debu, dan penjual gandum mulai menyiram lantai tanah agar tidak berterbangan. Abu Nawas berjalan santai, namun kali ini banyak mata mengikutinya. Di dekat sumur, sekelompok orang berdebat kecil. Kalau bersin bukan masuk angin, kata seorang pemuda, lalu kenapa kalau aku naik unta lama-lama? Malamnya bersin dan badan pegal? Abu Nawas berhenti. Berapa lama kau duduk di punggung unta? Hampir seharian. Apakah tubuhmu bergerak bebas? Tidak. Kaku. Abu Nawas mengangguk. Otot kaku, tubuh lelah, hidung kering oleh debu perjalanan. Malam hari tubuh bereaksi. Pegal karena otot, bersin karena hidung. Dua hal berbeda, waktu saja yang berdekatan. Seorang perempuan menyela, jadi semua ini soal sebab yang salah? Bukan salah, jawab Abu Nawas, hanya dicampur aduk. Tiba-tiba seorang pria berwajah cemas berlari kecil mendekat. Abu Nawas, anakku bersin sejak pagi. Ibunya panik, takut angin malah masuk ke tubuhnya. Abu Nawas berjongkok sejajar dengan anak kecil itu. Nak, apakah hidungmu gatal? Anak itu mengangguk. Apakah semalam kau tidur dekat gudang jerami? Iya, jawabnya polos. Abu Nawas berdiri. Jerami penuh serbuk. Bersin anakmu alarm, bukan kutukan. Orang tua itu tampak lega. Jadi aku tak perlu mengurungnya di rumah?
Justru ajari ia mencuci hidung dan tangan, jawab Abu Nawas. Dan jauhkan dari debu. Percakapan itu didengar seorang pejabat kota yang kebetulan lewat. Ia berhenti dan menatap Abu Nawas dengan wajah penasaran. Kalau begitu, kenapa mitos ini sulit sekali hilang? Abu Nawas tersenyum tipis. Karena ia memberi jawaban cepat untuk rasa takut. Ketika orang kanyaman, mereka ingin satu penyebab, bukan banyak penjelasan. Pejabat itu mengangguk pelan. Dan angin adalah tersangka paling mudah. Tak terlihat, tak bisa membela diri, sahut Abu Nawas. Siang makin terik. Seorang pedagang tua bersin berkali-kali sampai wajahnya memerah. Kerumunan refleks menoleh, lalu terdiam, seakan menunggu apa yang akan terjadi. Pedagang itu tertawa sendiri. Tenang, bukan angin. Dari tadi aku menumbuk lada. Tawa pecah, lebih santai dari hari sebelumnya. Abu Nawas melangkah pergi, namun seorang murid muda mengejarnya. Abu Nawas, kalau suatu hari orang berhenti percaya mitos, apakah hidup mereka lebih baik? Abu Nawas berhenti sejenak. Mereka mungkin masih sakit, masih bersin, masih lelah. Tapi mereka tak lagi takut pada hal yang tidak perlu. Dan itu sudah cukup meringankan hidup. Di kejauhan, angin berhembus membawa aroma roti hangat. Beberapa orang bersin, beberapa tidak. Tak ada yang menuduh angin. Yang ada hanya tangan-tangan yang mengusap hidung, pikiran yang sedikit lebih jernih, dan pasar yang terus berjalan seperti biasa. Keesokan harinya pasar Baghdad kembali ramai, tetapi suasananya terasa berbeda. Beberapa pedagang menggantung kain penutup di depan lapak untuk menahan debu, dan penjual gandum mulai menyiram lantai tanah agar tidak berterbangan. Abu Nawas berjalan santai, namun kali ini banyak mata mengikutinya. Di dekat sumur, sekelompok orang berdebat kecil. Kalau bersin bukan masuk angin, kata seorang pemuda, lalu kenapa kalau aku naik unta lama-lama? Malamnya bersin dan badan pegal? Abu Nawas berhenti. Berapa lama kau duduk di punggung unta? Hampir seharian. Apakah tubuhmu bergerak bebas? Tidak. Kaku. Abu Nawas mengangguk. Otot kaku, tubuh lelah, hidung kering oleh debu perjalanan. Malam hari tubuh bereaksi. Pegal karena otot, bersin karena hidung. Dua hal berbeda, waktu saja yang berdekatan. Seorang perempuan menyela, jadi semua ini soal sebab yang salah? Bukan salah, jawab Abu Nawas, hanya dicampur aduk. Tiba-tiba seorang pria berwajah cemas berlari kecil mendekat. Abu Nawas, anakku bersin sejak pagi. Ibunya panik, takut angin malah masuk ke tubuhnya. Abu Nawas berjongkok sejajar dengan anak kecil itu. Nak, apakah hidungmu gatal? Anak itu mengangguk. Apakah semalam kau tidur dekat gudang jerami? Iya, jawabnya polos. Abu Nawas berdiri. Jerami penuh serbuk. Bersin anakmu alarm, bukan kutukan. Orang tua itu tampak lega. Jadi aku tak perlu mengurungnya di rumah? Justru ajari ia mencuci hidung dan tangan, jawab Abu Nawas. Dan jauhkan dari debu. Percakapan itu didengar seorang pejabat kota yang kebetulan lewat. Ia berhenti dan menatap Abu Nawas dengan wajah penasaran. Kalau begitu, kenapa mitos ini sulit sekali hilang? Abu Nawas tersenyum tipis. Karena ia memberi jawaban cepat untuk rasa takut. Ketika orang kanyaman, mereka ingin satu penyebab, bukan banyak penjelasan. Pejabat itu mengangguk pelan. Dan angin adalah tersangka paling mudah. Tak terlihat, tak bisa membela diri, sahut Abu Nawas. Siang makin terik. Seorang pedagang tua bersin berkali-kali sampai wajahnya memerah. Kerumunan refleks menoleh, lalu terdiam, seakan menunggu apa yang akan terjadi. Pedagang itu tertawa sendiri. Tenang, bukan angin. Dari tadi aku menumbuk lada. Tawa pecah, lebih santai dari hari sebelumnya. Abu Nawas melangkah pergi, namun seorang murid muda mengejarnya. Abu Nawas, kalau suatu hari orang berhenti percaya mitos, apakah hidup mereka lebih baik? Abu Nawas berhenti sejenak. Mereka mungkin masih sakit, masih bersin, masih lelah. Tapi mereka tak lagi takut pada hal yang tidak perlu. Dan itu sudah cukup meringankan hidup. Di kejauhan, angin berhembus membawa aroma roti hangat. Beberapa orang bersin,
beberapa tidak. Tak ada yang menuduh angin. Yang ada hanya tangan-tangan yang mengusap hidung, pikiran yang sedikit lebih jernih, dan pasar yang terus berjalan seperti biasa. Menjelang sore, Abu Nawas duduk di serambi masjid kecil dekat pasar. Seorang penulis muda dengan papan kayu dan tinta menghampirinya. Abu Nawas, katanya, aku ini menulis tentang perdebatanmu. Tapi orang bertanya padaku, kalau semua ini bisa dijelaskan dengan logika, mengapa sebagian orang bersin terus-menerus setiap hari yang sama, jam yang sama? Abu Nawas menepuk lantai di sampingnya, menyuruh pemuda itu duduk. Ceritakan kebiasaan mereka. Seorang tukang roti. Setiap subuh ia bersin berkali-kali. Abu Nawas tersenyum kecil. Subuh ia menyalakan tungku, bukan? Iya. Tepung keterbangan? Selalu. Abu Nawas mengangguk. Tubuh belajar dari kebiasaan. Setiap kali hidung mencium tepung di jam yang sama, ia bersiap. Saraf menjadi sensitif. Maka bersin datang lebih cepat. Penulis muda itu menulis cepat. Jadi tubuh bisa mengingat? Bisa, jawab Abu Nawas. Seperti orang yang mengantuk saat mendengar doa tertentu karena terbiasa tidur setelahnya. Tak lama kemudian, Khalifah sendiri lewat dengan penyamaran sederhana, hanya ditemani satu pengawal. Ia berhenti ketika melihat Abu Nawas. Kau kembali membuat orang berpikir, katanya. Abu Nawas membungkuk ringan. Aku hanya mengajak mereka mengamati. Khalifah duduk. Ada laporan aneh. Sejak kemarin, orang-orang bersin tapi tidak panik. Beberapa bahkan tertawa. Berarti mereka sembuh dari ketakutan, kata Abu Nawas. Khalifah menatapnya tajam. Tapi apakah tidak berbahaya meruntuhkan mitos? Bagaimana jika orang jadi meremehkan penyakit? Abu Nawas menjawab tanpa ragu. Justru sebaliknya. Jika mereka tahu bersin bukan angin, mereka akan mencari penyebab yang benar. Debu dibersihkan, alergi dihindari, infeksi diobati. Mitos membuat orang berhenti bertanya. Seolah menjawab, seorang penjaga masjid bersin keras. Hak Cih. Ia tersenyum malu. Maaf, tuanku. Dari tadi membersihkan karpet. Khalifah tertawa singkat. Dulu kau pasti akan dikeroki. Penjaga itu mengangguk. Sekarang aku hanya ingin mencuci hidung. Khalifah berdiri. Abu Nawas, kadang aku heran. Kau tidak memberi ramuan, tidak memberi jimat, tapi orang merasa lebih sehat. Abu Nawas menatap lantai sebentar. Karena sebagian sakit berasal dari salah paham. Ketika pikiran lurus, tubuh sering menyusul. Khalifah pergi. Senja turun perlahan. Di pasar, seorang ibu menggendong bayinya yang bersin kecil. Hak Cih. Ibu itu tidak lagi panik. Ia mengusap hidung bayi itu dan menjauhkannya dari asap dapur. Abu Nawas melihat dari kejauhan, lalu tersenyum tipis. Di antara hiruk-pikuk manusia, bersin tetap ada, debu tetap berterbangan, angin tetap berhembus. Yang berubah hanyalah cara orang memaknainya. Malam turun pelan di Baghdad. Lampu-lampu minyak menyala satu persatu, dan pasar mulai lengang. Abu Nawas berjalan pulang melewati gang sempit. Di sudut gang, ia melihat pedagang jamu yang kemarin berdebat dengannya sedang menata botol-botolnya. Abu Nawas, panggil pedagang itu, hari ini jamuku tetap laku. Abu Nawas berhenti. Apa yang kau katakan pada pembelimu? Pedagang itu tersenyum kikuk. Aku bilang, ini untuk menghangatkan tubuh dan menenangkan kepala, bukan untuk mengusir angin. Abu Nawas mengangguk. Itu jauh lebih jujur. Tiba-tiba pedagang itu bersin keras. Hak Cih. Ia refleks menoleh ke sekeliling, lalu tertawa sendiri. Debu jahe. Abu Nawas ikut tersenyum. Di rumahnya, Abu Nawas menyalakan lampu dan duduk. Ia sendiri tiba-tiba bersin pelan. Hak Cih. Ia mengusap hidungnya, lalu menutup jendela sedikit. Tidak ada mantra, tidak ada rasa takut, hanya kebiasaan sederhana. Di kota itu, orang-orang masih akan bersin esok hari, lusa, dan seterusnya. Ada yang karena debu, ada yang karena alergi, ada yang karena udara dingin. Namun sejak hari itu, setiap bersin bukan lagi tanda panik,
melainkan pengingat bahwa tubuh bekerja dengan caranya sendiri, masuk akal, terukur, dan jujur. Dan Abu Nawas tahu, selama orang mau bertanya sebelum percaya, mitos akan perlahan kalah oleh akal sehat, tanpa perlu dilawan dengan teriakan, cukup dengan satu pertanyaan sederhana yang membuat orang berhenti, berpikir, lalu tersenyum.